Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ma ba'du ayuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Surah Al-Azim, surat Al-Ankabut ayat 45. Berselindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada engkau Muhammad. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ibadah sholat itu lebih utama kalau dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pertama dan utama, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang ini kita tinggalkan segala urusan dunia, kita langkahkan kaki, kita ayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka menghambakan diri kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bermohon kepada Allah agar ibadah salat Jumat yang kita lakukan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salat dan salam, marilah sama-sama kita doakan kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang pendek ini izinkan khatib untuk mengajak pribadi khatib dan kita semua untuk selalu meningkatkan iman, ibadah dan ketakwaan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang yang bertakwa. Beruntung dan mulialah orang-orang yang selalu meningkatkan iman, ibadah dan ketakwaan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai landasan khutbah Jumat kita pada siang ini di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang sudah khatib bacakan di awal khutbah. Dari ayat ini apa judul yang akan kita sampaikan? Apa materi yang akan kita sampaikan? Mari kita meningkatkan ibadah sholat kita. Dan kita tahu bahwa pada hari ini adalah 26 Rajab 1444 Hijriah. Dan di bulan Rajab ini ada sebuah peristiwa yang sangat fenomenal dan sangat luar biasa.
yang dialami oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu disampaikan kepada umat. Dan kalau kita memperhatikan dan melihat fenomena yang terjadi pada saat itu, Nabi Muhammad menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratil Muntaha. Ternyata orang-orang Quraisy, Qurani dan kelompoknya menolak apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma satu sahabat, yakni Abu Bakar Siddiq, beliaulah yang menyatakan apa yang dinyatakan oleh Abu Bakar. Saya percaya pada apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita memperhatikan dari referensi-referensi yang ada, memang peristiwa Isra dan Mi'raj itu fenomenal. Dan bahkan kalau kita lihat para pakar dan bahkan orientalis sekalipun ada menilai dengan objektif, dengan benar. Tetapi pada sisi yang lain ada menilai dengan tidak benar, dan bahkan itu mencari kelemahan Islam. Yang kedua, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah, dibebankan kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Islam, ada perintah salat 5 waktu sehari semalam. Walaupun berbagai cerita juga, tapi yang jelas konteksnya itu adalah kita diperintahkan untuk melakukan ibadah salat 5 waktu sehari semalam. Bapak dan saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, maka di dalam ayat ini dijelaskan, bacalah Alkitab, Al-Quran yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, harus kita baca. Apakah kita sudah membaca Al-Quran? Apakah kita jauh dengan Al-Quran? Atau kita tidak peduli sama sekali dengan Al-Quran? Maka di dalam ayat ini juga dijelaskan, dirikan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka untuk itu kita perlu mengevaluasi, menghisap dan mengkaji tentang ibadah sholat yang kita lakukan. Karena kalau kita lihat dalam ayat ini, kita diperintahkan untuk mendirikan sholat, dan sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kalau sekiranya kita sholat kepada Allah, ternyata implementasi sholat kita itu dari segi moral, etika, pergaulan dalam kehidupan kita, sepertinya perlu dipertanyakan ibadah sholat yang kita lakukan. Dan masih kita temui betapa banyak di antara saudara kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, keluarga kita, mereka sholat, tetapi dia sholat yang mereka lakukan itu tidak lain dan tidak bukan cuma memenuhi kewajiban begitu saja. Artinya apa? Mereka sholat, tetapi perilakunya itu masih jauh dari konsepsi Al-Quran dan hadis. Dan yang dalam ayat ini juga dijelaskan, dan ibadah sholat itu lebih tinggi nilainya kalau kita bandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Dalam hadis kita juga baca bahwa orang yang pertama dihisab nanti, atau orang yang tidak dihisab nanti, orang yang tidak melaksanakan sholat. Maka dalam hal ini Bapak dan Saudara, Allah juga berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 162. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki
wa ma yahya wa ma mati lillahi rabbil alamin. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadatku, hidup dan matiku hanya untuk Tuhan semesta alam. Bapak dan saudara, situasi dan kondisi moral masyarakat, bangsa dan negara dan umat pada saat ini perlu kita evaluasi dan perlu kita ingatkan. Pendidikan tinggi sudah cukup banyak, profesor sudah cukup banyak, doktor sudah cukup banyak. Bahkan dari hasil penelitian, ternyata yang banyak melakukan korupsi, manipulasi, dan yang sejenisnya itu dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi. Pendidikan tinggi, tetapi implementasi sholat itu tidak ada dalam kehidupan. Sholatnya jalan, korupsi juga jalan, berzina juga jalan, berjudi juga jalan, memfitnah juga jalan pada saat ini. Ini yang terjadi. Ada fenomena lain. Kalau kita memperhatikan, ada sebuah penelitian di sekolah kita. Dulu seorang siswa, seorang murid, apabila berhadapan dengan guru, berhadapan dengan dosen, mereka tidak berani serta-merta memprotes. Dan bagaimana adab dia menemui guru, bagaimana tata cara menemui dosen dan segala macam itu ditentukan. Tapi karena pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata batas-batas itu dilanggar. Kita sedih Bapak dan Saudara, Khatib menemukan di salah satu sekolah di kota Padang ini. Sekolahnya Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah. Apa yang kita temukan? Siswa itu membuli dosennya, siswa itu membuli gurunya, difotonya gurunya, kemudian dia tulis di situ dan dia katakan dengan bahasa-bahasa kasar, melecehkan dan meremehkan. Dan bahkan bahasa-bahasa kasar pun muncul pada anak-anak kita. Padahal itu di sekolah agama, apalagi di sekolah umum, SLTA, SLTP dan segala macam. Itu adalah di Madrasah Sanawiyah. Ada grup khususnya di situ. Kerjanya membuli guru saja. Kalau ada guru yang tegas keras menetapkan atau melaksanakan aturan yang ada di sekolah, siswanya membuli. Dan itu perlu kita teliti. Kenapa bisa seperti itu? Apakah anak-anak kita itu tidak kita ajarkan sholat? Atau anak-anak kita itu tidak kita ajarkan akhlak dan etika? Bapak dan saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka untuk itu saya kira mari kita evaluasi sholat kita. Tentu kita perbaiki ibadah sholat kita. Kita sudah bertahun-tahun kita sholat. Semenjak kita kecil sudah diajarkan oleh orang tua kita. Tapi ternyata kita terus harus berbenah dan harus memperbaiki ibadah sholat kita. Maka dalam hal ini Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Artinya di sini dijelaskan sungguh beruntung orang-orang yang khusyuk dalam salat. Artinya apa di situ? Mari kita khusyuk dalam salat kita. Dan juga kita memperhatikan ayat Allah. Dalam ayat yang lain juga menjelaskan tentang khusyuk ini. Kalau kita lihat Al-Quran ada 17 ayat yang menjelaskan tentang khusyuk. Kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab, apa yang dimaksud dengan khusyuk itu? Ada 3 yang dimaksud dengan khusyuk itu. Yang pertama adalah merendahkan, disebut dengan al-inkibat, merendahkan. Yang kedua tunduk, dan yang ketiga tenang atau disebut dengan as-sukun. Bapak dan saudara,
fenomena kehidupan kita. Apakah kita sudah merendahkan diri kita kepada Allah, memposisikan bahwa kita itu adalah makhluk, Allah adalah Khalik yang menciptakan kita, maka kita rendahkan diri kita kepada Allah. Di saat kita takbiratul ihram, kita rendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apakah kita sudah tunduk? Yang ketiga, apakah kita sudah tenang? Artinya apa? Dalam sholat itu kita perlu tenang. Jangan sholat kita itu seperti sholat kilat khusus, tidak ada tumak ninanya, karena tergesa-gesa, karena urusan dunia. Sholat itu kita perpendek dan kita persingkat. Jangan seperti itu Bapak dan Saudara. Mari kita sama-sama memperbaiki. Khatib juga memperbaiki diri, dan kita semua juga memperbaiki diri kita. Maka dalam hal ini para ulama berpendapat yang dimaksud dengan khusyuk itu adalah melunakkan hati dan ketenangan pikiran. Kita perlu melunakkan hati kita dan perlu kita tenangkan pikiran kita, terutama dalam beribadah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini Ibnul Qayyim beliau menjelaskan ada dua macam bentuk khusyuk. Yang pertama dimaksud dengan khusyuk iman, yang kedua dimaksud dengan khusyuk nifaq. Apa itu khusyuk iman? Hatinya tunduk kepada Allah dan tenang, takut dan malu, dan hatinya serta terbuka. Itu adalah khusyuk iman. Dia betul-betul beriman kepada Allah sesuai perkataan dengan perbuatan. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua dimaksud dengan khusyuk nifaq, tidak sesuai perkataan dengan perbuatan. Kita melihat pada saat sekarang fenomena sosial dalam kehidupan kita, betapa banyak orang berbicara di media sosial, dialah yang paling taat, dialah yang paling patuh, dan dialah yang paling hebat. Tapi realitasnya dia tidak pernah berbuat untuk bangsa dan negara kita ini. Itu kita lihat dan kita temui. Seolah-olah dialah yang paling bagus ibadahnya, dialah yang paling taat, dialah yang paling patuh. Padahal dalam realisasi, sikap dan perbuatan, tingkah lakunya sangat jauh dari konsepsi Al-Quran dan hadis. Khatib ada menemui satu perkampungan, kalau bicaranya sangat islami sekali, alhamdulillah, insya Allah sangat luar biasa. Tapi apabila kita ajak untuk melakukan ibadah kepada Allah, apakah sholat Jumat, apakah sholat 5 waktu sehari semalam, mereka dengan berbagai dalih dan alasan mereka tidak mau melakukan ibadah sholat dan ibadah sholat Jumat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fenomena baru Bapak dan Saudara, dan perlu kita sikapi. Bahkan ada di antaranya dilihat fotonya sangat bagus, gagah dan ganteng, tapi setelah dilihat yang sebenarnya ternyata orangnya sangat jelek dan juga tidak bagus. Itulah yang muncul, dan itu fenomena baru. Maka itu disebut, menurut Ibnul Qayyim, itu disebut dengan khusyuk nifaq. Artinya tidak sesuai apa yang kita katakan dengan realisasi yang terjadi. Maka untuk itu Bapak dan Saudara, dalam memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, marilah kita sama-sama memperbaiki ibadah kita, terutama ibadah sholat kita. Kita evaluasi, kita tingkatkan, dan kita kaji Al-Quran, dan kita pahami Al-Quran, sehingga dengan demikian bisa kita menyelamatkan generasi di masa yang akan datang. Tapi kalau tidak, akan muncul generasi-generasi media sosial. Mereka akan berbicara, mereka akan berekspresi di media, padahal mereka itu sangat jauh dari ajaran Islam dan agama Allah. Dia bercerita tentang akhlak, tetapi ternyata akhlaknya sangat jelek dan tidak baik. Karena perilaku-perilaku seperti ini kalau kita lihat dalam psikologi sangat banyak dalam kehidupan kita. Maka untuk itu Bapak dan Saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dengan memperbaiki ibadah sholat kita, terutama bagaimana kita bisa khusyuk khashi'un dalam sholat, tentu tidak lain dan tidak bukan, mari kita memperbanyak ibadah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa selamat dunia dan akhirat. Pak tabiru ya lil absar la'allakum turhamun.
Alhamdulillahillazi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ma ba'du fa ayuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Surah Al-Azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimi wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat al hayya min anwa innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadil iman an aminu bi rabbikum fa'amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna ta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Badallah Allah ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullah